Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hasna Afifah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Angkatan 23. Saya dari Institut Agama Islam Tazkiyah. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang biografi singkat Rasulullah dan bagaimana sih prinsip kepemimpinan Nabi. Sebelumnya, siapa sih sosok Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad merupakan seseorang manusia yang memiliki kepribadian yang paling agung dan paling mulia. Beliau merupakan Khotamul Anbiya atau bisa disebut dengan Nabi terakhir. Beliau memiliki akhlak yang mulia. Akhlak beliau adalah Al-Quran, sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ia ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka ia menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Kita lanjut ke biografi dari Rasulullah. Rasulullah memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihar Quraisy. Beliau lahir di Mekah pada malam yang tenang, yaitu bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 570 Masehi. Pada saat itu terjadi peristiwa yang agung yang disertai dengan banyak peristiwa ajaib lainnya. Beliau lahir pada tahun Gajah dan wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi pada usia 63 tahun. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu beliau adalah Sayyidah Aminah binti Wahab. Beliau terlahir dari suku Quraisy, suku terhormat bangsa Arab dan kabilah paling mulia di dunia. Ketika dalam kandungan, beliau sudah menjadi yatim dengan ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian, saat beliau berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu dengan ditinggalkan wafat juga oleh ibundanya. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yang amat mencintainya, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim. Saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Akhirnya pengasuhan beliau diserahkan kepada sang paman, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Ketika kecil, Rasulullah bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang bersama sang paman ke negeri Syam yang jauh. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dengan seorang perempuan mulia, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid pada usia 40 tahun. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril ketika berada di Gua Hira. Beberapa bulan selepas peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Muhammad SAW berpulang ke rahmatullah, yaitu di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 633 Masehi. Pada saat itu usia beliau menginjak 63 tahun dan dimakamkan di rumah Aisyah yang saat ini menjadi bagian dari kompleks Masjid Nabawi Madinah. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang-bidang tertentu. Yang pertama itu dalam bidang sosial dan pendidikan. Nabi Muhammad menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam membimbing dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya, baik dalam urusan sosial maupun pendidikan. Beliau selalu adil, ramah, dan peduli terhadap semua orang. Dalam hal pendidikan, Nabi juga mengajarkan bahwa belajar itu penting. Nabi memberikan pendidikan yang inklusif. Nabi memperhatikan pendidikan bagi semua kalangan tanpa diskriminasi. Prinsip yang kedua yaitu dalam bidang dakwah. Nah, Nabi Muhammad di sini selalu menunjukkan kepemimpinan bijaksana dalam dakwah dan keluarga. Nabi menyebarkan Islam dalam mengedepankan keteladanan, ketulusan, dan pendidikan. Nabi juga menunjukkan kesabaran dan perlakuan yang baik saat berdakwah. Beliau menciptakan lingkungan yang enak yang bisa dimengerti oleh para pendengarnya. Beliau juga selalu memperdayakan umatnya dan memberi semangat dan bantuan pribadi. Beliau ngasih keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berdakwah dengan baik. Yang ketiga, ada prinsip kepemimpinan dalam bidang bisnis. Yang pertama,
Nabi itu sebagai pelopor utama para pedagang. Nabi memberikan ajaran tentang integritas, kejujuran, dan keadilan dalam berdagang yang menjadi dasar dalam membangun ekonomi umat. Yang kedua, Nabi memberikan perhatian khusus untuk mendukung pengusaha kecil dan mendorong pemerataan ekonomi. Pengajaran beliau ini juga menekankan pentingnya berpikir kreatif, inovasi, dan mengutamakan berkah dalam segala aspek bisnis. Yang keempat, prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang hukum. Yang pertama ada keadilan. Nabi menerapkan hukum-hukum yang adil dan seimbang, memastikan perlakuan yang sama bagi semua individu tanpa kecuali. Yang kedua, perlindungan hak asasi. Nabi memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia, menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan. Yang kelima, ada prinsip Nabi dalam perang. Yang pertama, kewaspadaan dan perencanaan. Nabi mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan perencanaan dalam pertempuran, penunjukan strategi yang efektif, dan pemahaman mendalam atas medan perang, komitmen dan ketaatan. Nabi memberikan contoh komitmen dan ketaatan terhadap tujuan yang mulia, memotivasi umatnya untuk berjuang dengan keyakinan dan juga keberanian. Selanjutnya, di sini saya akan menceritakan sejarah prinsip kepemimpinan Nabi dalam bidang bisnis. Menurut Michael Hurt, seorang sejarawan Amerika dan penulis buku terkenal The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, pada tahun 1978, beliau menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah di nomor 1. Sejarawan, baik sejarawan Islam maupun Barat, salah satu aspek dari keberhasilan Nabi Muhammad itu adalah kiprahnya sebagai pembisnis atau wirausahawan. Selain menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad juga dikenal sebagai pembisnis yang jujur dan amanah. Bahkan, Nabi Muhammad mencapai puncak kesuksesannya di umur 25 tahun. Namun, aspek kehidupan Nabi Muhammad ini sebagai pedagang dan pengusaha ini kurang mendapat perhatian dari semua umatnya. Banyak sekali umatnya yang berdagang atau berbisnis tapi belum menggunakan prinsip-prinsip dari kepemimpinan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, kita harus merekonstruksikan aspek sejarah Nabi Muhammad, khususnya manajemen bisnis yang dianutnya untuk meraih kesuksesan kita pada masanya. Kehebatannya sebagai pengusaha telah membawa beliau dan investornya mendapat untung besar. Beliau juga memimpin 4 ekspedisi komersial untuk Khadijah ke Suriah, ke Joras, dan Bahrain di Jazirah Arab Timur. Dalam literatur sejarah disebutkan bahwa di masa mudanya Nabi Muhammad SAW sering digambarkan sebagai Al-Amin atau As-Siddiq, bahkan mengikuti pamannya berdagang ke Syria saat beliau masih berusia 12 tahun. Di akhir usia Nabi yang ke-30 tahun, Nabi Muhammad sangat aktif dalam berdagang, sama halnya dengan pedagang lain, dan ada 3 perjalanan Nabi yang dicatat dalam sejarah. Yang pertama, ke Yaman, yang kedua ke Najat, dan yang ketiga ke Najran. Selain itu, beliau juga dalam perdagangan besar selama musim haji di festival komersial Ukas dan Zulmajas. Relevansinya dari kepemimpinan Nabi Muhammad dalam bisnis sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur dan baik hati, membantu dan terlibat aktif. Beliau mengajarkan untuk selalu jujur dan baik hati. Ini membantu kita untuk membangun kepercayaan pelanggan dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Nabi sangat terlibat aktif dan langsung dalam bisnisnya untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Kepemimpinan yang aktif bisa memotivasi orang di tim kita. Yang ketiga, belajar terus-menerus. Beliau selalu menekankan pentingnya belajar. Dalam bisnis modern, ini bisa diartikan sebagai terus meningkatkan keterampilan atau skill dan pengetahuan kita. Yang keempat, adil dan menghargai karyawan. Prinsip keadilan dan menghargai semua orang termasuk karyawan bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima, penyelesaian konflik dengan damai. Cara Nabi menyelesaikan konflik secara damai bisa menjadi inspirasi kita untuk menangani masalah di tempat kerja tanpa membuat hubungan yang rusak. Yang keenam, pentingnya pendidikan. Beliau sangat menekankan nilai pendidikan. Bisnis modern dapat menerapkan ini dengan fokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang ketujuh, peduli terhadap sosial dan lingkungan.
Kepedulian Nabi terhadap sosial dan lingkungan bisa menjadi contoh bagaimana sih bisnis dapat berkontribusi pada kebaikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pemimpin bisnis dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dan mendukung, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesuksesan kita dan berkelanjutan pada perusahaan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.